Di tempat tersebut sudah menunggu istrinya Vita dan ketiga anaknya, Aura Maharani, Audra Anandira, dan Abraham Bernard. Di tempat tersebut selain bertemu dengan anak istri, Ari memanfaatkan kesempatan itu untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Gresik untuk konser berikutnya. Meskipun Ari Lasso dan anak istrinya tidak merayakan Lebaran, tapi banyak anggota keluarga mereka yang lain merayakan Idul Fitri termasuk saudara kembar istri. Acara-acara gini ya, Idul Fitri, kemudian Natal, dan ketika Natal pun kan keluargaku yang muslim juga pada datang ngasih selamat. Itu tuh Dalam suasana Lebaran kemarin, sejumlah artis penyanyi dan grup musik menggelar konser di beberapa daerah di Indonesia. Tim Cek dan Dicek meliput konser musik grup Dewa, Ratu, Tere, dan Ari Lasso di Jawa Timur dan Madura. Di Surabaya, Cek dan Dicek sempat memergoki Ari Lasso di rumah kerabatnya. Pemirsa, bagi para pemusik, Lebaran ternyata bukan waktu untuk menghentikan kegiatan. Setidaknya Lebaran tahun ini sebagian besar penyanyi dan grup musik terkenal menggelar konser di berbagai kota besar di Indonesia. Tidak kurang 30 kota besar menjadi tempat konser musik Salam Lebaran yang disponsori oleh sebuah perusahaan rokok terkenal dari Jawa Timur. Berkaitan dengan itu, sejak tanggal 5 hingga 6 November 2005 kemarin, Cek dan Recek meliput konser grup musik Dewa, Ratu, Ari Lasso dan Tere di Surabaya, Gresik, dan Pamekasan, Madura. Ari Lasso tampil bersama Tere di kota Pamekasan, Madura pada hari Sabtu malam lalu, tanggal 5 November. Meski terkesan lelah, namun penampilan Tere cukup memberikan kesegaran di kota garam yang berhawa panas. Sabtu malam itu Tere tampil membawakan sekitar 6 lagu, termasuk lagu andalannya Awal Yang Indah. Sementara kehadiran Ari Lasso untuk pertama kalinya di kota Pamekasan itu juga mendapat sambutan meriah sekitar 10.000 penonton yang memadati lapangan kantor Bupati Pamekasan. Ari yang semula hendak membawakan 7 buah lagu justru menjadi 10 lagu karena antusiasme penonton yang kebanyakan remaja. Dengan lagu-lagunya yang romantis seperti Hampa dan Rahasia Perempuan, malam itu mantan vokalis kelompok Dewa ini tampil sempurna. Ari Lasso sendiri pada Minggu malam 6 November 2005 tampil kembali di kota Gresik. Sementara di hari yang sama grup band Dewa dan Ratu tampil bersama di kota asal mereka Surabaya. Dewa dan Ratu tampil di hadapan sekitar 40.000 penonton yang memadati lapangan parkir Timur Plaza Surabaya. Jumlah penonton ini bahkan dicatat oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai penonton terbanyak selama penyelenggaraan konser Salam Lebaran di 30 kota. Penonton Surabaya memang fanatik dengan Dewa dan Ratu. Pada awal acara yang menghadirkan Ratu, pembatas barikade ringsek karena dorongan penonton. Untung tidak ada korban luka dalam insiden kecil itu. Dengan gaya centil dan pakaian seksi, Ratu yang diawaki Maya Ahmad dan Mulan Pop membawakan lagu-lagu hits mereka, di antaranya lagu Teman Tapi Mesra. Pemirsa, bintang malam itu tentu saja Dewa. Band yang lahir di Surabaya itu tampil dengan seluruh personel yang mengenakan busana Arab atau gamis. Menurut pentolan Dewa Ahmad Dhani, busana ini memang sengaja dipilihnya untuk menyesuaikan dengan tema konser dan suasana Idul Fitri. Ya karena ini kan salah satu kostum orang Arab yang cukup terkenal. Jadi ya apa salahnya kita menggunakan fashion Arab ya. Kan kita juga sering pakai fashion Eropa juga pernah kan. Kali ini fashion Arab. Alhamdulillah, enjoy, enak. Ini orang Arab. Pemirsa, usai konser di Pamekasan, Ari Lasso dijemput oleh Tika, saudara kembar istrinya, dan dibawa ke rumah keluarganya di Pakuwon, Surabaya. Di tempat tersebut sudah menunggu istrinya Vita dan ketiga anaknya, Aura Maharani, Audra Anandira, dan Abraham Bernard. Di tempat tersebut selain bertemu dengan anak istri, Ari memanfaatkan kesempatan itu untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Gresik untuk konser berikutnya. Meskipun Ari Lasso dan anak istrinya tidak merayakan Lebaran, tapi banyak anggota keluarga mereka yang lain merayakan Idul Fitri termasuk saudara kembar istri. Acara-acara gini ya, Idul Fitri, kemudian Natal, dan ketika Natal pun kan keluargaku yang muslim juga pada datang ngasih selamat. Itu tuh aku mau menanam ke anakku bahwa yang penting itu orang berbuat baik dengan apa yang dia yakini.
Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu selalu dalam hatiku. Pemirsa, acara pernikahan selebriti ternyata bukan lagi objek liputan yang mudah bagi media infotainment. Kemarin pagi, infotainment kembali harus menghadapi kendala ketika meliput pernikahan personil grup musik Peter Pan, Andika dengan Farah Hussein binti Al-Katiri. Pernikahan berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Kompleks DPR MPR RI Jakarta. Kita dulu sempat ngomong ya, kalau kita tuh pengennya diliput soal musik, bukan soal pribadi. Cuman aku juga nggak bisa ngalangin gitu kalau misalnya memang ada yang ingin ngainin momen kita gitu. Cuman saya inginnya sih sekali aja gitu, soalnya nanti ada resepsi lagi dan di Bandung dan jaraknya tuh 1 bulan. Jadi kalau misalnya nanti sekarang diliput siarin dan nanti di resepsinya juga 2 kali, aku nggak mau gitu. Kepada para peliput, manajemen Peter Pan menyodorkan sebuah belangko surat pernyataan yang isinya tidak akan menayangkan hasil liputan pernikahan Andika dan Farah sampai tanggal 12 Desember 2005. Sehari sebelum tanggal itu, resepsi pernikahan mereka digelar di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataan itu dicantumkan sanksi hukum yang cukup tinggi apabila ketentuan itu dilanggar. Menurut manajemen Peter Pan, penayangan sebelum tanggal yang ditentukan cukup sensitif karena dikhawatirkan akan menyinggung pihak-pihak yang mungkin saja belum atau luput diundang, terutama para kerabat. Pemirsa, sikap para peliput dari infotainment atas munculnya belangko pernyataan cukup beragam. Ada yang bersedia membubuhkan tanda tangan, tapi ada pula yang menolak. Bagi yang menolak, tidak diizinkan mengambil gambar acara pernikahan dan mewawancarai kedua mempelai. Sebuah infotainment yang mengambil gambar tapi tidak menandatangani pernyataan, dihapus kasetnya. Namun ketentuan yang dibuat itu akhirnya dianulir sendiri oleh pembuatnya. Kemarin sore beberapa infotainment menayangkan acara pernikahan Andika dan Farah yang berlangsung pagi harinya. Karena di surat udah ditandatanganin, terus yang gak nandatanganin nyolong-nyolong gambar, jadinya timbul kekecewaan lagi ya. Jadi dari situ oke lah kita batalin. Jadi yang teman-teman yang udah tanda tangan kan aku merasa nggak enak. Mereka udah deal dengan di tanggal 12 baru tayang. Sedangkan dia tadi sore pun udah tayang gitu loh. Jadinya kita rembukan tadi kepada ke 11 media. Akhirnya deal, terserah Andika memberikan 2 pilihan. Terserah kalian lah. Tayang kita terserah, nggak tayang juga terserah. Pemirsa, Andika atau nama lengkapnya Nali Putra Wiraharja menikah dengan Farah Hussein binti Al-Katiri dengan mas kawin 1 set perhiasan, seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp332.004. Bagi Andika ini merupakan pernikahan yang kedua kali. Sebelumnya, Andika pernah menikah dengan perempuan bernama Ayushita dan memiliki seorang anak perempuan bernama Sherin. Sebelum menikahi Farah Hussein, Andika telah menceraikan istri pertamanya itu. Pemirsa, dalam catatan Cek dan Dicek, selain banyak artis yang membuka akses liputan bagi infotainment di hari pernikahan mereka, tidak sedikit pula yang tidak mengizinkan pernikahan mereka diliput. Sebut saja pernikahan kedua artis sinetron Desi Ratnasari dengan Sami Hamzah di Jakarta beberapa tahun yang lalu tertutup untuk wartawan. Ketika itu para wartawan sempat memprotes keras. Pernikahan artis lainnya yang juga tidak boleh diliput antara lain pernikahan Inneke Koesherawati dengan Fahmi Darmawansyah pada tanggal 2 April 2004, Cici Kirani dengan Ustadz Hadi bulan Mei 2005, dan Ussy Sulistyawati dengan Yusuf Hartono di Jakarta Agustus 2005 lalu. Ussy bahkan merahasiakan sama sekali tempat dan waktu pernikahannya. Ussy hanya mengaku menikah di rumah kakaknya di Tebet, Jakarta Selatan. Baik Inneke, Cici Kirani maupun Ussy baru muncul memberikan keterangan kepada wartawan setelah acara pernikahan berlalu. Itu pun tanpa didampingi oleh suami masing-masing. Bintang sinetron berdarah Aceh Helmalia Putri adalah satu dari sedikit artis yang jauh dari gosip, terutama yang berhubungan dengan lawan jenisnya. Ia lebih sering terlihat bersama ibunya ketimbang dengan seorang laki-laki, meskipun gadis ini sudah layak memiliki seorang pendamping. Apakah kawalan ketat sang ibu yang membuat ia dijauhi laki-laki, atau memang ada hal lain? Pemirsa, Idul Fitri kali ini agaknya tidak bisa dirayakan dengan sempurna oleh artis sinetron Helmalia Putri. 3 hari menjelang Lebaran,
kesehatannya agak terganggu. Puput begitu panggilan akrabnya, terus batuk-batuk sehingga artis kelahiran Banda Aceh itu tidak bisa bersilaturahmi dengan kerabat dekatnya. Beruntung kerabatnya lah yang datang ke rumahnya karena mamanya adalah anak tertua di antara saudara-saudaranya. Sementara kesehatannya belum pulih benar, Puput sudah harus disibukkan dengan urusan syuting sinetron Kejar Tayang. Akibatnya di hari ketiga Lebaran dia sudah harus berada di lokasi syuting.